Tepat saat sang Raja Bintang Roh Api hendak berbalik dan pergi, langit yang awalnya cerah tiba-tiba berubah warna. Ledakan, terdengar suara gemuruh yang mernekakkan telinga dari langit, seakan-akan langit dan bumi akan runtuh. Awan gelap yang awalnya dibubarkan oleh Dewa Bintang Roh Api tidak hanya berkumpul kembali, tetapi juga menjadi lebih tebal. Seluruh langit langsung diselimuti warna merah tua yang aneh. Sang Dewa Bintang Roh Api berhenti dan untuk pertama kalinya ekspresi serius muncul di wajahnya yang awalnya tenang. Dia perlahan berbalik, menatap ke langit, dan sekilas keterkejutan tak kentara terpancar di matanya. Chen Ping dan yang lainnya juga mendongak dan melihat awan merah tua di langit berputar cepat, membentuk pusaran besar. Dalam pusaran itu, kilatan petir berwarna merah tua yang tak terhitung jumlahnya menari-nari liar, memancarkan ledakan guntur yang menggelegar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di tengah pusaran merah tua itu, muncul sebuah lubang hitam raksasa. Di dalam lubang hitam, ada atmosfer yang menyesakkan dan menakutkan, seolah-olah cahaya pun akan ditelan. Apa yang terjadi? Ziyuan berkata dengan kaget, suaranya bergetar. Wajah Wu Hao juga memucat. Aura yang mengerikan, bahkan lebih menakutkan daripada Soul Devourer. Ling Yue menggenggam erat tongkat di tangannya, tatapannya penuh kewaspadaan, apakah ada monster kuat lain yang akan muncul. Hu Mazi menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan, aku tidak tahu, tapi dilihat dari auranya, ini jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Semua orang merasakan ketakutan yang tak terjelaskan. Bahkan mereka yang baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika dihadapkan dengan fenomena aneh yang tiba-tiba ini di dunia. Memanggil. Pada saat ini, seberkas cahaya merah tua melesat keluar dari lubang hitam dan langsung tiba di atas lembah. Dalam sorotan cahaya, samar-samar terlihat sesosok yang perlahan muncul. Saat berkas cahaya itu berangsur-angsur menghilang, seorang pria parubaya berjubah merah muncul di hadapan semua orang. Pria parubaya itu tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah tampan namun sedikit pesona jahat. Matanya bagaikan dua api yang menyala-nyala, memancarkan cahaya merah yang aneh. Rambutnya hitam seperti tinta, tetapi ada semburat api merah tua di ujungnya. Dia dikelilingi oleh api merah gelap yang samar, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan, seolah-olah bahkan udara akan dibakar olehnya. Yang paling mengejutkan adalah ada totem api aneh di dahinya. Totem itu menggeliat perlahan seperti makhluk hidup, memancarkan aura jahat yang mendebarkan jantung. Orang ini, Ling Si berkata dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pria parubaya di depannya jelas tidak kalah dengan penguasa bintang roh Al. Chen Ping dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Mereka belum pernah melihat makhluk seseram itu. Aura yang terpancar dari lelaki parubaya ini bahkan lebih mengerikan dari aura Soul Devourer tadi. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah reaksi dari Dewa Roh Api. Wajah Dewa Bintang Roh Apel yang tadinya tenang kini dipenuhi kesungguhan, lah mengepalkan tinjunya erat-erat, dan secercah ketidakpercayaan terpancar di matanya.
Li Raja Iblis Api. Suara Dewa Bintang Roh Api bergetar sedikit, dan jelas bahwa dia mengenali orang di depannya. Raja Iblis Api. Semua orang bingung, karena mereka belum pernah mendengar nama ini. Namun jika dilihat dari reaksi Sang Raja Bintang Roh Apel, Raja Iblis Api ini jelas merupakan eksistensi yang amat mengerikan. Raja Iblis Api perlahan membuka matanya, tatapannya menyapu seluruh tempat bagaikan dua nyala api, dan akhirnya tertuju pada Raja Bintang Roh Api. Hehe, Tuan Roh Api, lama tak berjumpa. Sudut mulut Raja Iblis Li Huo melengkung membentuk senyum jahat, dan suaranya sedikit serak tetapi penuh daya tarik. Dewa Bintang Roh Api menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dewa Iblis Api, bukankah kau sudah lama disegel di penjara api surga ke-9? Bagaimana kau bisa berakhir di sini? Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak, segel. Kau pikir orang-orang tua itu bisa menyegelku? Naif sekali. Dia berhenti sejenak, tatapan dingin terpancar di matanya. Bukan hanya lolos, tapi aku bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan urusan denganmu. Penyelesaian akun. Dewa Bintang Roh Api mengerutkan kening. Aku tidak punya dendam padamu di masa lalu atau masa kini. Apa yang ingin kau selesaikan denganku? Tidak ada dendam atau kebencian. Sang Raja Api mencibir, kalau kau tidak bersekongkol dengan orang-orang tua itu untuk menyerangku, bagaimana mungkin aku bisa dikurung di penjara api selama bertahun-tahun? Kita harus menyelesaikan masalah ini hari ini. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti. Ternyata mereka berdua adalah orang-orang kuat zaman dahulu dari surga ke-9, dan mereka juga punya dendam yang tak diketahui. Ekspresi Raja Bintang Roh Api berubah. Kaulah yang memulai semuanya saat itu. Kau membunuh banyak nyawa untuk mengembangkan kemampuan jahatmu. Kami hanya menegakkan keadilan. Melakukan keadilan untuk surga. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak. Konyol sekali, yang kuat memangsa yang lemah, yang terkuat bertahan hidup, begitulah hukum alam semesta. Sampah-sampah itu mati, jadi apa hubungannya denganku? Jejak kekejaman terpancar di matanya. Hari ini, aku tidak hanya akan membalas dendam padamu, tetapi juga membuat seluruh surga ke-6 membayar penderitaan yang kutanggung saat itu. Setelah berkata demikian, pandangan Raja Iblis Li Huo tertuju pada botol giok di tangan Raja Bintang Huoling. Tuan Roh Api, berikanlah botol giok di tanganmu kepadaku, kata Raja Iblis Li Huo dengan dingin. Dewa Bintang Roh Api tanpa sadar mengencangkan botol giok di tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Raja Api menyeringai. Tentu saja aku akan melepaskan sang pemakan jiwa. Dia putra seorang teman baikku sejak bertahun-tahun lalu. Bagaimana mungkin aku hanya bisa melihatnya disegel olehmu? Anda. Ekspresi wajah Fire Spirit Star-Lord berubah. Apakah kau ingin Soul Devourer terus mendatangkan malapetaka di dunia? Bencana bagi dunia. Raja Iblis Api berkata dengan nada menghina, dunia ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat berkuasa. Pemakan jiwa memiliki kekuatan untuk menguasai dunia ini. Itulah kemampuannya. Kalian yang mengaku orang benar hanya iri dengan kekuatannya. Dia terdiam, tatapan dingin terpancar di matanya.
Fire Spirit Star-Lord, aku bertanya sekali lagi, maukah kau menyerahkan botol giok itu atau tidak? Dewa Bintang Roh Api menggenggam erat botol giok itu, wajahnya dipenuhi tekad. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Sang pemakan jiwa telah membunuh makhluk hidup, kejahatannya keji. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melepaskannya. Hebat, sungguh Dewa Bintang Roh Api yang saleh. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak, karena kau tidak mau menerima roti panggangku, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Setelah dia selesai berbicara, api merah gelap di sekitar Raja Iblis Lihuo tiba-tiba melonjak, dan aura yang dia pancarkan menjadi semakin mengerikan. Ledakan, dengan suara keras, aura mengerikan meledak dari tubuh Raja Iblis Lihuo, dan seluruh lembah bergetar hebat. Udara di sekitarnya tampak terbakar, dan suhunya langsung melonjak ke tingkat yang mengerikan. Chen Ping dan yang lainnya merasa tercekik. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan Raja Iblis Lihuo jelas tidak kalah dengan Raja Bintang Huoling. Tuan Roh Api, mari kita selesaikan masalah ini hari ini. Sang Raja Iblis Api meraung, sosoknya berkelebat, dan dalam sekejap ia menyerbu ke arah Raja Bintang Roh Api. Ledakan, kecepatan Lihuo Demon Lord sangat mencengangkan, dan dia tiba di depan Huoling Star Lord hampir seketika. Tangan kanannya membentuk cakar, membawa api merah gelap yang mengerikan, dan mencengkeram dada Dewa Bintang Roh Api. Angin cakar bersiul, dan udara terkoyak dimanapun ia lewat, menimbulkan ledakan suara tajam yang menembus udara. Wajah Raja Bintang Roh Api berubah. Dia tidak menyangka kecepatan Raja Iblis Api akan secepat ini. Dia dengan cepat menghindar ke samping dan melambalkan tangan kanannya. Api keemasan melesat dari tangannya dan melesat ke arah Raja Iblis Lihuo. Bang! Api keemasan dan api merah tua saling bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Jepret, jepret, gunung-gunung di sekitarnya mulai runtuh akibat fluktuasi energi yang mengerikan ini, dan bumi retak menjadi jurang tak berdasar. Awan-awan di langit terguncang, menampakkan pusaran merah gelap yang mengerikan. Chen Ping dan yang lainnya merasa pusing dan mereka segera mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk menahan gelombang kejut yang mengerikan itu. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah nasib para pembudidaya iblis dan roh-roh iblis di sekitar mereka. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan para pembudidaya iblis serta jiwa-jiwa iblis yang awalnya mengelilingi lembah langsung menguap oleh fluktuasi energi yang mengerikan ini. Tak ada jejak yang tersisa. Tidak bagus. Wajah Chen Ping berubah. Ia menyadari bahwa jika ia membiarkan kedua prajurit kuno ini terus bertarung, bukan hanya mereka yang akan terpengaruh, tetapi seluruh surga Kiriam mungkin akan hancur. Semuanya, bersembunyilah di dalam lonceng bermotif naga. Teriak Chen Ping, dan pada saat yang sama mengeluarkan lonceng bermotif naga dari cincin penyimpanan. Berdengureng, lonceng yang jemi berbunyi, dan lonceng berpola naga itu langsung membesar, memancarkan cahaya keemasan, menyelimuti Chen Ping dan yang lainnya. Di bawah perlindungan lonceng berpola naga,
Chen Ping dan yang lainnya merasakan tekanan pada mereka tiba-tiba berkurang banyak. Tetapi mereka dapat merasakan pertempuran di luar semakin sengit. Ledakan, ledakani ledakan. Suara keras terus terdengar dan seluruh lembah bergetar hebat. Pemandangan di luar semakin mengerikan. Gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan pusaran merah tua di langit semakin mengerikan. Chen Ping dan yang lainnya melihat melalui celah pada lonceng berpola naga dan melihat Raja Bintang Roh Api dan Raja Iblis Api bertarung dengan sengit di udara. Api keemasan dan api merah tua saling bertautan di udara, membentuk pita cahaya yang indah dan berbahaya. Setiap tabrakan menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan menimbulkan fluktuasi energi yang mengerikan. Sang Dewa Bintang Roh Api memegang pedang emas menyala di tangannya, dan keterampilan pedangnya elegan dan tajam. Setiap pedangnya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Api keemasannya seolah memiliki kehidupan di tangannya, terkadang berubah menjadi naga, terkadang menjadi burung phoenix, menyerang Raja Iblis Li Huo. Sang Raja Iblis Api tidak bersenjata, tetapi setiap gerakannya mengandung kekuatan yang mengerikan. Tangannya dibalut api merah tua, kadang berubah menjadi cakar tajam, kadang menjadi kepalan tangan, dan terlibat dalam tabrakan dahsyat dengan pedang berapi milik Fire Spirit Star-Lord. Ding, 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 suara logam yang berbenturan terus terdengar, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Api keemasan dan api merah tua terus saling terkait dan bertabrakan di udara, menghasilkan gelombang kejut energi yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pegunungan yang jauh dengan mudah hancur seperti tahu di bawah fluktuasi energi yang mengerikan ini. Ah! Jeritan lain terdengar, dan sebuah gunung yang tidak jauh dari sana langsung rata dengan tanah oleh gelombang kejut energi yang mengerikan. Semua makhluk hidup di gunung, baik pembudidaya iblis maupun binatang biasa, lenyap dalam sekejap. Chen Ping dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat adegan pertempuran yang begitu mengerikan. Ini bukan lagi pertempuran antar manusia, melainkan perang antara dewa dan iblis. Ini sangat menakutkan, Ziyuan berkata dengan kaget, suaranya bergetar. Wajah Wu Hao pun memucat, apakah ini kekuatan seorang ahli kuno? Sungguh mengerikan.